saya sekali lagi ucapkan sangat terima kasih kepada Allah, alhamdulillah gitu. Di satu titik tempat yang mana budayanya begitu indah dan tinggi, satu tempat yang sangat luar biasa bagi saya, Pak. Saya sangat sensitif terhadap seni musik, Pak. Sejak kecil, sejak 3-4 tahun saya sudah menerimanya, Pak. Jadi kalau saya mendengarkan musik-musik tertentu, sampai mendengar adzan ketika subuh, waktu balita pun saya bisa mengeluarkan air mata, Pak. Entah saya belum bisa membedakan apakah itu adzan untuk sembahyang atau ini musik jenis apa, nggak tahu. Tapi saya bisa keluar air mata begitu, Pak. Jadi sensitif jiwa saya terhadap seni dan terutama seni musik. Makanya sampai saya dewasa, baru sekolah SMP, Pak, udah tergoda oleh musik. Saya berhenti sekolah, Pak. Karena musik yang lebih menarik bagi saya dalam kehidupan saya begitu sampai tua begini, Pak. Petang hari, matahari ya turun. Orang dengar sekali jadi ini. Ini lagu Sumatera nih Minang. Ya, di Minang nggak ada nih lagu ini. Yang saya mainkan scale. Suara itu adalah sebuah resonansi yang lahir dari satu frekuensi. Dalam kesempatan BBM ini, bagi saya sendiri itu satu kesempatan yang sangat terhormat dan wajib disyukuri amat sangat begitu. Sol, mi, mi, fa, re, re, do, re, mi, fa, sol, 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 itu putra. Sesuai dengan resonansi tanda saraf manusia, kuping dengar bunyi itu sol, mi, mi, fa, re, re. Padahal lagu itu bisa pakai sol semua juga bisa. Sol, 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 re, mi, 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 bu, fa, fa, du, sol, du, si. Itu bukan lu. Tapi lagunya begitu. Ya, itu punya orang Minang. Bukit Tinggi, Payakumbuh, sampai ke Palembang, Lampung terpengaruh nada ini juga. Cuman Lampung ada khas tersendiri, yaitu pelok gending Sriwijaya, ada selendronya sedikit. Tapi itu dalam rhythm section. Selendro buhun, belum ada kepastian, belum ada paten di dunia ini termasuk negeri kita. Jadi apa? Lagu Macan Ucul. Sinjang kirut saja tining wayang. Merupakan satu kehormatan bagi saya. Walaupun sebetulnya saya belum layak jadi maestro, Pak. Saya hanya sekedar tahu sedikit lah. Dan saya merasa malu dengan sebetulnya saya tidak layak karena saya belum pernah memberi apa-apa kepada bangsa dan negara. Itu tiba-tiba saya dijuluki seorang maestro. Ya, disuling. Untuk pelok. Oktav. Bukan intro. Ini namanya masih mendahului. Mengajak buang semua budaya asing. Karena begitu. Ini ramah buatan Indonesia. 4/4 nih. Selama saya menjadi seniman, baru kali ini ada ajakan yang sedemikian rupa. Jadi satu rasa yang patut disyukuri adalah
pihak pemerintah peduli Pak terhadap keberadaannya satu nilai-nilai budaya bangsa, terutama budaya yang diwarisi oleh nenek moyang kita ini, yang sedemikian luhungnya yang saya anggap, yang selama ini itu tidak sangat terurus dan tidak dapat perhatian yang serius. Nama saya Ari Ramadan, Farhan Hadid, Eka Wahyu Purnama, Rahanujan Fernanda, Farisan Risnanda, Miftahul Iksan, Ridwan Ariansyah, Danis Ridwan, Maulana Farid, dari SMA Negeri 1 Gading Lampung, dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, asal daerah dari Bandung, SMK Negeri 10 Bandung, jurusan seni musik non klasik, sekolah di SMA Negeri 2 Kendari. di SMA Negeri 11 Unggulan Pinrang. Kesan saya di belajar bareng maestro, saya senang karena mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Di Kendari itu belum ada sanggar tentang musik tradisional. Jadi saya mengikuti ini agar mengetahui musik tradisional dan dapat diterapkan di Kendari nanti. Bisa menguasai karawitan Sunda yang menurut saya mirip hampir persis dengan gamelan Lampung. Saya kan di sekolah belajar musik non tradisional. Jadi saya ingin belajar juga musik tradisionalnya. Kalau di sini lebih ke detil-detilnya, seperti saya baru pertama kenal yang namanya titi laras. Ya, saya berharap ilmu yang sudah saya dapat ini menjadi berkembang. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan Pak Tandenseng tidak lupa. Mudah-mudahan saya tidak lupa ilmu itu. Sangat menyenangkan, terutama bangga bisa ketemu langsung dengan Pak Tandenseng. Banyak ilmu yang didapat. Yang mengajarkan saya beberapa macam jenis musik. sangat senang karena mendapat ilmu yang baru, teman baru, ilmu baru, guru baru juga. sangat bangga bisa belajar bersama Maestro Pak Tandenseng. Kalau kita nanya ke anak kecil, yang di mana kampung gua, itu gratis. Kita harus malu untuk ke anak kecil, Bu. Gratis dia jadi guru kita pada saat itu. Kalau tidak, kita harus mengaku. Itu kan? Nah, makanya program pemerintah ini kita pegang, manfaatin. Jadi seberapa derajat tingginya budaya bangsa tersebut bisa terlihat dari karya seninya, Pak. Jadi karya nenek moyang kita memiliki scale, itu yang satu dibanggakan. Kedua, kita memiliki titi laras yang mandiri dan cukup kaya. Kita memiliki ada 4 sebetulnya, tapi yang populer itu 3, Pak. Yang jadi baku itu 3, yaitu pelok, sorok, salendro. Nah itu belum meluas dikenal oleh dunia. Nah kita punya titi laras kok. Titi laras itu bukan milik satu suku bangsa, misalnya Sunda, Jawa, Bali, Sriwijaya, bukan Pak. Palembang maksudnya Sriwijaya itu Pak. Bukan Pak, itu milik Sabang sampai Merauke yang saya teliti. Dan saya bisa buktikan bahwa itu berasal dari salendro, dari pelok, perpaduan dari sok dan sebagainya begitu. Tapi sehingga itu menjadi ciri khas keindonesiaan kita, Pak. Yang patut kita gembirakan untuk hari depan, Pak, budaya kita itu bukan insya Allah lagi, saya pasti itu Pak bakal lebih maju karena dari siswa yang dikirim oleh kementerian, mereka memiliki skill yang sangat luar biasa. Skill Pak, keterampilan. Berarti bangsa Indonesia sejak lahir itu sudah berjiwa seni Pak. Itulah bangsa Indonesia. Ya faktor ekonomi memang penting Pak, tapi bagi saya tidak terlalu penting sekali Pak. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Ya, kata bercandanya maaf nih, sengsara lagi, miskin udah tuman begitu Pak. Ya, sengsara lagi dijalankan, miskin udah tuman. Yang jelas, terima kasih kepada Allah sampai sekarang saya masih hidup.
ada mana ada gini. Saya bisa sedikit jazz, Pak. Main rock, teriak-teriakan juga bisa saya, Pak. Tapi itu tidak membawa saya hidup, Pak. Yang bisa membawa saya hidup dalam segi ekonomi, dalam segi materi, dan konsumsi jiwa saya, sekaligus pemikiran saya dari tradisional, Pak, dari karawitan. Impro, pakai nada kita. Nada di Amerika sudah ya, sorong kita dalam lagu alternatif. Jadi yang termahal itu bukan saya dan bukan siswanya, Pak. Justru hak negara, Pak, memberi kesempatan, memberi peluangan, memberi lahan untuk berkarya, untuk bergerak. Mau, baru ada hidup. Jadi penting sekali untuk menuntut ilmu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak bisa, kejar sampai bisa. Jangan malu-malu. Harus sering diadakan. Cari orang yang lebih hebat dari saya, Pak. Beri kesempatan untuk memberikan ilmu-ilmunya, Pak, kepada tunas-tunas bangsa. Itu harapan saya. Segala musik saya pelajari. Pokoknya musik di dunia ada lagu apa, ada nyanyian apa, saya senang semua, Pak. Itulah. Bukan saya belajar karawitan itu banyak uang, bukan, Pak. Atau saya dapat kedudukan, menjadi seseorang yang hebat, tidak. Tapi saya merasakan satu di antaranya, baru saya bahwa saya ini sebetulnya orang Indonesia. Dari karawitan, Pak.